Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar sesuatu yang mungkin sering Anda rasakan, tapi jarang banget dibicarakan. Hmm, Anda mengirimkan kami kutipan dari buku David Primer, Sell the Way You Buy, dan ini langsung menohok ke sebuah paradoks yang aneh. Paradoks apa tuh? Gini, kita semua kan sebagai pembeli benci banget sama cara penjual mendekati kita. Kita nggak suka ditekan, nggak suka jargon yang berlebihan, tapi anehnya, di dunia bisnis kok iya taktik-taktik yang sama itu terus aja dipakai. Persis, ini yang disebut Primer sebagai disonansi kognitif di dunia penjualan. Sederhananya gini, banyak penjual tuh seolah-olah pakai topeng. Pakai topeng ya? Iya, begitu mereka masuk mode menjual, mereka berubah jadi sosok yang ya mereka sendiri nggak akan mau beli darinya. Jadi pembahasan kita kali ini bukan cuma soal trik penjualan baru, tapi lebih ke membongkar pola pikir yang sudah usang dan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala pembeli. Oke, mari kita mulai dari masalahnya dulu. Primer ini punya analogi yang bagus banget dari film The Karate Kid. Dia sebutnya taktik Cobra Kai. Oh, yang itu. Strike first, strike hard, no mercy, kan? Betul. Itulah gambaran pendekatan penjualan yang agresif, egois, dan ya cuma peduli pada targetnya sendiri. Dan itu bukan cuma perasaan kita loh, ada datanya. Primer mengutip survei dari buku Daniel Pink, To Sell is Human. Ketika orang ditanya, satu kata yang muncul di benak mereka saat dengar kata penjualan, Atau penjual ya. iya, 80% jawaban yang muncul itu negatif. 80%. 80. Kata-kata seperti menekan, licik, manipulatif, mengganggu, daftarnya panjang dan, jujur aja, menyedihkan. Itu angka yang luar biasa besar sih. Ini menimbulkan pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa bisa gitu? Kenapa orang-orang yang mungkin sehari-hari itu baik, ramah, sopan, tiba-tiba berubah jadi menyebalkan begitu mereka harus jualan? Jawaban Primer sebenarnya sederhana, tapi cukup dalam. Mereka nggak berhenti sejenak untuk memikirkannya. Mereka masuk ke dalam mode yang dia sebut penjual tidak sadar. Penjual tidak sadar. Analogi yang dia pakai itu kayak pengemudi yang santun, tapi begitu di belakang kemudi mobil, tiba-tiba jadi agresif. Suka motong jalan, klakson-klakson. Iya, saya paham. Mobilnya, atau dalam hal ini target penjualannya, seolah ngasih mereka izin buat berperilaku beda. Saya ngerti banget maksudnya. Rasanya kayak ada skrip tak terlihat yang mereka ikuti, dan skrip itu ditulis 30 tahun yang lalu. Dan yang lebih parah sepertinya, cara ini udah nggak efektif lagi kan? Ini bukan cuma soal perasaan nggak enak, tapi bisnisnya juga kena imbas. Tepat. Ini bukan lagi opini, ini fakta. Primer menunjukin data dari CSO Insights yang cukup mengkhawatirkan. Dalam 5 tahun terakhir, efektivitas tim penjualan di 15 dari 16 aktivitas utama mereka justru menurun. Menurun? Dengan semua teknologi sekarang? Justru itu. Bayangkan, dengan semua teknologi dan data yang kita punya, performa malah turun. Jumlah tenaga penjualan yang berhasil mencapai kuota mereka juga anjlok 14% antara tahun 2011 dan 2018. Wow. Ini bukti nyata bahwa pendekatan Cobra Kai ini ya sudah usang dan gak relevan. Pasar sudah pintar, pembeli punya akses informasi tak terbatas, tapi banyak penjual masih kejebak di masa lalu. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Jadi kalau metode lama udah nggak berhasil, Primer pasti nawarin cara pandang baru. Salah satu ide terbesarnya yang saya baca adalah tentang siapa sebenarnya musuh kita dalam penjualan. Ternyata bukan perusahaan sebelah. Betul, dan ini mungkin salah satu wawasan paling penting dari buku ini. Kompetitor terbesar Anda bukanlah perusahaan X atau produk Y. Bukan itu ya? Bukan. Kompetitor terbesar Anda adalah tidak ada keputusan. Musuh sebenarnya adalah keengganan pelanggan untuk berubah, atau yang biasa disebut status quo. Coba deh pikirkan ini dari sudut pandang Anda. Kapan terakhir kali Anda menunda beli sesuatu? Bisa jadi langganan software baru, asuransi, atau bahkan cuma ganti provider internet. Bukan karena ada pilihan lain yang lebih baik, tapi karena, ya... Males aja gitu kan? Betul. Rasanya lebih mudah untuk nggak ngapa-ngapain. Prosesnya ribet, harus belajar lagi, belum tentu lebih baik. Nah, itulah musuh yang sebenarnya. Primer sendiri merasakan ini. Saat dia memimpin tim penjualan, dia menganalisis semua kesepakatan yang gagal. Hasilnya mengejutkan. Gimana hasilnya? Kerugian karena pelanggan akhirnya memutuskan untuk nggak jadi beli apa-apa, ternyata 7 kali lebih besar daripada kerugian karena kalah dari kompetitor. 7 kali? Beneran? 7 kali. Timnya sibuk bikin perbandingan fitur sama pesaing. Padahal musuh yang sebenarnya
inersia pelanggan itu sendiri. Dan dia punya penjelasan ilmiahnya kan di balik itu, yang berhubungan sama bias psikologis kita. Ya, ada. Ada satu eksperimen klasik dari ekonom Jack Sknech yang menarik banget. Jadi ada sekelompok mahasiswa dikasih pilihan, mau cangkir kopi atau batangan coklat. Oke, hasilnya hampir imbang, 56% pilih cangkir, 44% pilih coklat. Masuk akal lah ya. Iya, preferensi biasa. Nah, disinilah bagian ajaibnya. Kelompok mahasiswa kedua itu nggak dikasih pilihan. Mereka langsung diberi cangkir kopi. Oh, langsung dikasih ya. Betul. Beberapa menit kemudian, peneliti datang dan nawarin, mau tukar cangkirmu dengan coklat ini? Secara logika, harusnya kan sekitar separuh dari mereka mau nuker kan? Harusnya gitu. Tapi nyatanya, hampir 90% memilih untuk tetap megang cangkir yang udah mereka miliki. Dan hal yang sama terjadi sebaliknya waktu mereka dikasih coklat dulu. Luar biasa, cuma karena megang sesuatu beberapa menit aja kita jadi nggak mau ngelepasinnya. Ini yang disebut bias status quo dan efek kepemilikan. Betul. Rasa takut kehilangan apa yang udah kita miliki, sekalipun itu cuma cangkir kopi murahan, ternyata jauh lebih kuat daripada daya tarik buat dapat sesuatu yang baru. Peta ini juga berlaku buat hal-hal yang nggak berwujud. Misalnya, proses kerja yang udah kita jalani bertahun-tahun di kantor, meskipun kita tahu itu nggak efisien. Nah, itu pertanyaan bagus. Dan bikin frustrasi. Tentu saja. Bahkan di situ efeknya bisa lebih kuat lagi. Karena sebuah proses kerja atau software lama di kantor itu bukan cuma sesuatu yang kita miliki, tapi udah jadi bagian dari identitas, kenyamanan, dan yang terpenting, menghindari risiko terlihat salah kalau ngusulin perubahan. Ah, bener juga. Takut disalahin ya. Inersia dalam sebuah organisasi itu sangat kuat. Jadi, tugas pertama seorang penjual bukanlah menjual betapa hebatnya produk mereka, tapi untuk mengganggu inersia itu. Mereka harus bikin pelanggan sadar kalau bertahan dengan kondisi mereka saat ini itu sebenarnya lebih berisiko daripada mencoba sesuatu yang baru. Tapi lebih ke, apakah cara Anda kerja saat ini beneran seaman dan seefektif yang Anda kira? Tepat. Anda harus menjual masalahnya dulu sebelum menjual solusinya. Kalau gitu, ini kan mengubah cara kita mikir tentang proses pengambilan keputusan itu sendiri. Premier punya cara menarik buat membuktikan ini. Dia sering lempar satu pertanyaan ke para profesional penjualan. Ah ya, pertanyaan yang bikin semua orang di ruangan jadi diem. Dia bertanya, ketika seorang pelanggan melakukan riset, evaluasi berbagai pilihan, dan akhirnya beli satu produk, seberapa sering menurut Anda mereka membeli solusi yang secara objektif benar-benar terbaik untuk mereka? Jawabannya biasanya rendah banget kan? Rendah banget. Sebagian besar jawab antara 20–40%. Itu angka yang gila kan? Artinya, mayoritas orang, bahkan setelah riset panjang, nggak milih produk terbaik. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi di kepala mereka? Nah, ini jebakannya. Kita berasumsi pembeli itu kayak komputer yang rasional. Bandingin spesifikasi, harga, terus keluarin output paling logis. Padahal nggak gitu. Nggak sama sekali. Menurut karya Daniel Kahneman yang dikutip Primer, otak kita itu malas. Sebagian besar waktu, kita nggak pakai sistem berpikir yang lambat, analitis, dan logis, yang Kahneman sebut sistem 2. Terus kita pakai apa? Sebaliknya, 90% keputusan kita, termasuk keputusan membeli, dikendalikan oleh sistem 1. Si sistem 1 ini yang kayak gimana? Anggap aja sistem 1 ini pilot otomatis kita. Dia kerja cepat, berdasarkan intuisi, kebiasaan, dan yang terpenting, emosi. Dia yang bikin kita ambil kesimpulan cepat, ngerasain suka atau nggak suka pada sesuatu dalam hitungan detik. Jadi si sistem 2 yang logis itu kapan munculnya? Nah, si sistem 2 yang logis itu seringkali baru muncul belakangan. Tugasnya bukan buat bikin keputusan, tapi untuk membenarkan keputusan yang udah dibuat sama si pilot otomatis emosional tadi. Wah, ini masuk akal banget. Saya jadi ingat waktu terakhir kali beli smartphone baru. Apa saya beneran bikin spreadsheet perbandingan kecepatan prosesor sampai desimalnya? Hahaha, ya nggak mungkin kan? Tentu enggak. Saya lihat desainnya, ngebayangin betapa kerennya makainya, dan ngerasain dorongan emosional. Bagian logis otak saya baru datang belakangan buat bilang, oh ya, kameranya juga bagus buat kerja, sebagai pembenaran. Persis.
Dan ini mengungkap kesalahan fundamental dalam penjualan tradisional yang terobsesi pada return on investment atau ROI. Terlalu fokus ke angka ya. Betul. Primer berargumen kalau ROI itu cuma sebagian kecil dari gambaran besar yang disebut value atau nilai. Dan nilai itu sangat subjektif dan emosional. Contoh ekstrim yang dia kasih, ada restoran di Las Vegas yang jual burger seharga $777. $777 buat burger. Iya, apa ada satu orang pun di dunia ini yang mesen burger itu karena ROI-nya bagus? Tentu enggak. Haha, jelas enggak. Mereka belinya karena perasaan yang didapat. Perasaan jadi istimewa, mewah, atau sekedar punya cerita unik buat dibagiin. Itulah intinya. Kita beli asuransi jiwa bukan karena hitungan aktuaria yang rumit, tapi karena kita beli perasaan aman. Kita milih konsultan A daripada B, meskipun B sedikit lebih murah, karena A bikin kita merasa lebih dipahami dan didengarkan. Jadi penjual modern harus jadi detektif emosi. Tepat. Mereka harus nanya, perasaan apa yang sebenarnya pengen dicapai oleh pelanggan ini? Keamanan, status, ketenangan pikiran, pengakuan. Jawaban atas pertanyaan itulah yang sebenarnya mereka jual. ROI cuma jadi pembenaran logis di akhir cerita. Oke. Ini semua wawasan yang luar biasa. Kita tahu metode lama nggak berhasil, musuh utamanya inersia, dan keputusan didorong emosi. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa strategi praktis yang ditawarkan Priamer? Untungnya dia nggak berhenti di teori. Dia ngasih beberapa strategi yang sangat konkret. Yang pertama adalah menjadi penjual preskriptif. Ini berangkat dari fenomena psikologis yang disebut paradoks pilihan. Ini eksperimen selai yang terkenal itu ya. Betul sekali. Di mana sebuah toko majang 24 rasa selai, orang-orang tertarik buat nyicipin, tapi tingkat pembeliannya cuma 3%. Tapi waktu pajangannya diganti jadi cuma 6 rasa selai, tingkat pembeliannya melonjak jadi 30%. Benar. Ini sangat berlawanan dengan intuisi kita yang mikir lebih banyak pilihan pasti lebih baik. Kenyataannya, kebanyakan pilihan justru bikin otak kita lelah, takut salah pilih, dan akhirnya lumpuh, nggak milih sama sekali. Saya pernah ngalamin ini. Gimana tuh? Di supermarket, lihat dinding penuh saus pasta. Mungkin ada 50 jenis. Saya berdiri di sana 5 menit, terus akhirnya saya ambil merek yang sama yang selalu saya beli. Saya bahkan nggak nyoba yang baru karena terlalu pusing. Nah, itulah paradoks pilihan dalam kehidupan nyata. Jadi penjual preskriptif itu perannya seperti apa? Dia bertindak kayak dokter atau pemandu ahli. Dia nggak bilang, ini ada 24 pilihan, silahkan pusing sendiri. Sebaliknya, dia bilang, berdasarkan masalah yang Anda ceritakan, ada 3 pilihan yang paling relevan. Menurut saya, pilihan nomor 1 adalah yang terbaik untuk Anda karena alasan A, B, dan C. Jadi dia menyederhanakan ya? Mereka menyederhanakan, kasih rekomendasi yang jelas, dan membangun kepercayaan. Data dari Gartner bahkan menunjukkan pendekatan ini meningkatkan kemudahan proses pembelian sebesar 86% dan mengurangi penyesalan pasca pembelian sebesar 37%. Wow, besar sekali dampaknya. Pelanggan jadi merasa dibimbing, bukan dibiarin tersesat. Oke, itu strategi pertama. Jangan bebani pelanggan, tapi bimbing mereka. Apa yang kedua? Yang kedua terkait erat sama yang kita bahas tadi. Jual masalahnya, bukan solusinya. Ini didasarkan pada konsep penghindaran kerugian atau loss aversion dari Kahneman. Oke, gimana tuh? Intinya gini, secara psikologis, rasa sakit karena kehilangan sesuatu itu 2 kali lebih kuat daripada kesenangan mendapatkan sesuatu yang setara. Kehilangan uang Rp100.000 rasanya jauh lebih nyakitin daripada senengnya nemu uang Rp100.000. Bener banget. Jadi, gimana ini diterapin dalam penjualan? Kebanyakan penjual itu menjual vitamin. Pesan mereka kedengaran kayak, produk kami akan membuat bisnis Anda 10% lebih efisien. Itu bagus, tapi nggak mendesak. Itu vitamin, bagus buat dimiliki. Terus yang bener gimana? Penjual yang cerdas itu menjual obat penghilang rasa sakit. Mereka menyoroti luka yang sedang dialami pelanggan sebelum nawarin plesternya. Bisa kasih contoh perbedaannya? Tentu, penjual vitamin bakal bilang, software kami bisa mengotomatisasi laporan mingguan Anda. Oke. Sedangkan penjual obat penghilang rasa sakit akan bilang, saya lihat tim Anda menghabiskan sekitar 5 jam setiap minggu hanya untuk menyusun laporan manual. Itu setara dengan 20 jam sebulan, waktu sebanyak itu sebenarnya bisa dipakai buat apa? Berapa banyak peluang yang hilang karena tim Anda sibuk dengan pekerjaan administratif yang membosankan dan bikin mereka frustrasi? Wah.
Anda lihat kan bedanya? Pesan kedua bikin rasa sakit dari status quo jadi nyata dan terukur. Jauh lebih kuat. Anda bikin mereka sadar kalau nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya merugikan mereka setiap hari. Nah, strategi terakhir ini yang menurut saya paling berani dan cerdas. Idenya adalah menciptakan pesan berdampak tinggi dengan teknik yang disebut polarisasi. Ya, ini soal memilih musuh dengan sengaja. Dan musuh ini nggak harus berupa perusahaan kompetitor. Benar. Contoh yang dia berikan soal Tran Club, layanan pakaian online buat pria, itu brilian. Ah, iya, itu bagus banget. Mereka bisa aja masarin diri dengan bilang, kami menjual pakaian pria berkualitas tinggi. Tapi itu membosankan. Basi ya. Sebaliknya, pesan mereka adalah, kami membantu pria yang benci berbelanja untuk bisa tetap tampil keren. Tepat sekali. Musuh mereka bukanlah merek pakaian lain. Musuh mereka adalah pengalaman menyebalkan pergi ke mall, habisin waktu berjam-jam nyoba baju di kamar pas yang sempit. Pesan itu langsung kena banget ke target audiens mereka. Pria siduk yang nggak suka belanja. Dan secara otomatis, nyaring orang-orang yang bukan target mereka. Betul, pesan yang mempolarisasi seperti ini sangat kuat karena menciptakan koneksi emosional yang instan. Jadi, musuhnya bisa berupa proses yang ketinggalan zaman, birokrasi yang lambat, kerumitan yang nggak perlu, atau pemborosan waktu. Intinya adalah mengidentifikasi sebuah frustrasi bersama dan memposisikan diri Anda sebagai solusinya. Persis, itu membuat pesan Anda jadi tajam dan mudah diingat. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, rasanya pesannya sangat kuat ya. Berhentilah menggunakan taktik-taktik Cobra Kai yang Anda sendiri benci. Mulailah dengan empati, dengan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di kepala pembeli. Dan pahami bahwa musuh terbesar Anda seringkali bukanlah kompetitor, melainkan inersia, keengganan untuk berubah. Betul. Keputusan pembelian itu lebih sering digerakkan oleh perasaan dan pilot otomatis di otak kita, bukan oleh logika murni di spreadsheet. Tugas Anda adalah memandu, bukan menekan, menyoroti rasa sakit dari masalah yang ada, bukan cuma pamer fitur solusi Anda. Pada akhirnya, ini semua tentang menjadi lebih manusiawi dalam prosesnya. Bukan soal trik psikologis untuk memanipulasi, tapi tentang menyelaraskan cara kita berkomunikasi dengan cara kerja otak manusia yang sebenarnya. Ini tentang melepas topeng penjual dan menjadi seorang penasehat yang benar-benar dipercaya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Lain kali saat Anda mencoba meyakinkan seseorang tentang sesuatu, entah itu dalam pekerjaan, meyakinkan atasan, atau bahkan cuma berdebat sama teman soal tempat makan malam, cobalah untuk berhenti sejenak. Alih-alih langsung menyusun argumen logis versi Anda, tanyakan pada diri sendiri, Jika saya berada di posisi mereka, dengan semua ketakutan, bias, dan emosi yang mereka miliki, pendekatan seperti apa yang akan benar-benar bisa menembus pertahanan saya? Pergeseran perspektif kecil ini mungkin adalah kunci untuk membuka pintu yang sebelumnya terasa tertutup rapat.